Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Estiana, NIM 2019-303-0014, Prodi D3 Akuntansi, Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Materialitas dan Risiko Audit PT XXX terhadap Opini Audit di Masa Pandemi oleh KAP, KKSP, dan rekan Jakarta. Latar belakang. Pada tahun 2019, munculnya wabah dari Wuhan, Cina, yaitu coronavirus atau yang bisa disebut COVID-19, menggemparkan seluruh dunia. Pemerintah berupaya melakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Akibatnya, aktivitas para pekerja atau pegawai kantor terpaksa dilakukan secara jarak jauh. Begitu pula pada bidang audit di Indonesia yang terdampak pandemi ini. Beberapa kantor akuntan publik pun mengharuskan tim auditornya melaksanakan pekerjaan lapangan atau fieldwork pada audit klien secara jarak jauh atau yang bisa disebut sebagai remote audit. Remote audit ini merupakan alternatif yang bisa diterapkan pada saat masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan kondisi klien, baik perusahaan maupun instansi juga terdampak virus COVID-19. Begitu pula dengan KAP, KKSP, dan rekan Jakarta dalam melayani jasa audit klien PT XXX. Proses audit yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi jarak jauh ini harus dilakukan oleh tim audit KAP demi mencegah penularan virus COVID-19. Tidak bisa dipungkiri alternatif remote audit ini memiliki beberapa kendala. Pertama, pengamatan fisik di lapangan tidak dapat dilakukan, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan auditor. Kedua, adanya pembatasan auditor dalam memberikan catatan observasi atas ketidaksesuaian. Kemudian yang ketiga, kurangnya interaksi tatap muka dapat menyebabkan penipuan data, kemudian membuka peluang bagi entitas yang diaudit untuk menyerahkan dokumen yang dimanipulasi dan hilangnya informasi aktual. Proses audit harus dilakukan sesuai standar audit kerja lapangan yang berlaku. Standar audit pekerjaan lapangan adalah standar audit yang mencakup sikap dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang auditor. Standar audit pekerjaan lapangan mencakup 3 bagian. Dan untuk permasalahan ini, bagian 3 adalah relate terhadap permasalahan pandemi. Bagian ketiga mendapatkan bukti audit yang berkompetensi yang diperoleh dengan pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang wajar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, atau sufficient competent audit evidence. Sebagaimana diketahui, bukti audit yang benar-benar cukup dan tepat dibutuhkan auditor sebagai dasar kesimpulan opini audit. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada tingkat materialitas dan resiko audit. Tingkat materialitas dan risiko audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Maka hal itu sudah menjadi salah satu syarat laporan keuangan memenuhi opini wajar tanpa pengecualian. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi pertimbangan auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut. Opini yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini akan diberikan ketika auditor merasa yakin terhadap bukti-bukti audit. Pemberian opini audit ini ialah tanggung jawab seorang auditor, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan menjadi tanggung jawab manajemen. Pada metode kuantitatif, untuk menghitung materialitas menggunakan overall materiality, performance materiality, dan salah saji yang tidak dikoreksi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis materialitas audit PT XXX terhadap opini audit di masa pandemi oleh KAP, KKSP, dan rekan Jakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis resiko audit PT XXX terhadap opini audit di masa pandemi oleh KAP, KKSP, dan rekan Jakarta. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan materialitas audit PT XXX terhadap opini audit di masa pandemi oleh KAP, KKSP, dan rekan Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui resiko audit PT XXX terhadap opini audit di masa pandemi oleh KAP, KKSP, dan rekan Jakarta. Kemudian manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan materialitas dan resiko audit terhadap opini audit di masa pandemi.
serta diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teori dapat dipelajari di bangku perkuliahan. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengetahuan kemajuan akademik, serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya mengenai materialitas dan resiko audit terhadap opini audit di masa pandemi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Materialitas. Financial Accounting Standard Board atau bisa disebut FASB mengartikan materialitas itu sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang terpengaruh dengan adanya salah saji tersebut. Dalam definisi materialitas, auditor harus mempertimbangkan hal-hal seperti keadaan tentang perusahaan dan kebutuhan informasi pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Selanjutnya, resiko audit. Resiko audit adalah kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Resiko audit berarti auditor menerima beberapa ketidakpastian dalam melakukan proses audit. Auditor harus menyadari bahwa ada ketidakpastian tentang kualitas bukti audit, efektivitas pengendalian internal klien, dan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar setelah diaudit. Kemudian, opini audit. Tahapan akhir pada proses audit adalah memberikan opini audit mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Wajar bukan berarti benar, melainkan bahwa laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari salah saji material. Apabila auditor menyatakan laporan keuangan itu benar, maka laporan keuangan tersebut harus bebas dari kesalahan sekecil apapun. Itulah alasan auditor menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar bukan benar. 2. Penelitian terdahulu. Yolanda pada tahun 2019. Pertimbangan awal tingkat materialitas harus disepakati auditor saat perencanaan audit dengan melihat faktor resiko yang menjadi pertimbangan auditor. Kemudian pada Sudarso 2018, profesionalisme materialitas, resiko audit, dan pengendalian internal secara keseluruhan mempengaruhi opini audit sebesar 74,2% pengukuran. Kemudian pada Khalifah 2019, kode etik dan materialitas audit mempengaruhi opini auditor, sedangkan resiko auditor tidak signifikan berpengaruh terhadap opini auditor. Kemudian Seni 2015, dokumentasi yang tepat atas materialitas diperlukan untuk mendukung pertimbangan profesional dan menghindari pemikiran tentang pengabaian standar audit. Kemudian pada Setiadi 2019, materialitas mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit sehingga menimbulkan opini audit. Metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah PT XXX yang merupakan klien dari KAP, KKSP, dan Rekan Jakarta. Sumber data. Terdapat dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Contohnya wawancara langsung, hasil survei, kuesioner terhadap responden, dan sebagainya. Kemudian untuk data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan auditor yang bertanggung jawab pada audit PT XXX. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contohnya data sekunder antara lain jurnal, laporan keuangan, buku, situs, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan PT XXX tahun 2021, kemudian penetapan materialitas dan form penghitungan materialitas dari KAP, KKSP, dan Rekan Jakarta. Kemudian pada pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi mengenai PT XXX. Kemudian yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan PT XXX tahun 2021. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif digunakan penulis untuk mengolah data-data yang diperoleh dari data yang bersifat deskriptif. Kemudian teknik analisis data kuantitatif digunakan dalam menghitung tingkat materialitas, yaitu overall materiality, performance materiality, dan salah saji yang tidak dikoreksi, serta terdapat rumus model untuk menganalisis risiko audit. Untuk yang pertama, menentukan materialitas, terdapat 3, yaitu yang pertama, overall materiality. Overall materiality ini merupakan nilai materialitas awal untuk tingkat laporan keuangan secara keseluruhan didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Overall materiality ditentukan oleh auditor sebelum proses audit di lapangan berjalan. Kemudian yang kedua, performance materiality. Performance materiality merupakan materialitas pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan audit untuk menekan resiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Rumusnya performance materiality sama dengan overall materiality dikali persentase tingkat materialitas. Kemudian yang ketiga, salah saji yang tidak dikoreksi. Salah saji yang tidak dikoreksi ditentukan oleh KAP, KKSP, dan rekan. Rumusnya salah saji yang tidak dikoreksi sama dengan performance materiality dikali persentase tingkat materialitas. Selanjutnya untuk rumus menganalisis resiko audit. Audit risk dapat diperoleh dari IR dikali CR dikali DR dikali AP dan dikali TD. Dari rumus-rumus tersebut dapat diperoleh dari kedua rumus di atas, yaitu AR atau audit risk diperoleh dari inherent risk dikali control risk dikali detection risk. Adapun DR merupakan diperoleh dari analytical procedure risk dikali test of detail risk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.